Shalom, salam sadis, salam hari Rabu. Kan? Hari ini agak enak lihat ya marketnya ya. Sesuai seperti kemarin yang saya curigakan ternyata benar. Ya kemarin saya udah bilang bandar lah market maker ya kan sengaja harga ditekan ke bawah karena banyak yang jualan kemarin itu banyak yang jualan terutama di Amerika Kanada itu banyak lepas altcoin mah ditekan ke bawah jadi yang jual murah nanti mau beli balik ya kan jual merah nanti belinya hijau lagi ya kan jadi nanti kita coba bahas marketnya ini. Sekarang saya buat video, market cap udah kembali ke atas 800-an ya. Kemarin 700 sekian pressure merah, semua pada takut. Ya kan. Market di 821,4 billion, volume 64 billion, dominance nggak berubah sama 38,6. Maunya dominance lebih turun lah biar altcoin bisa terbang dikit. BTC di 16.495, Ethereum 1.160, BNB 272, SRP 37 sen, Cardano 31 sen, Doge juga lumayan udah cepet balik ke 81 sen, Polygon 86. Ya overall kembali kayak kemarin lah ya harga sebelum ketekan gitu ya. Kemarin sempat ketekan drop. Cuma ini yang belum balik. Algo sama CHZ ya justru koin yang digadang-gadang Piala Dunia malah setelah jalan piala malah melempem gitu ya, malah koreksi lagi dia. Nah, aduh. Ya kadang gitulah selalu ini susah ditebak marketnya. Jadi semalam itu market berubah hijau. Itulah seperti saya bilang udah curiga juga market media disetel selama udah hampir 2 minggu ini kan terus digembor FTX terus Genesis ya kan ke DCG Digital Group ya kan company bla 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 sampai semalam udah kayaknya udah cukup. Orang udah pada short semua ya kan, udah pada short saatnya dia makan, dia sorong lah ke atas sebelum disorong. Bosnya DGC ya, di Digital Currency Group, si Barry Silbert ngirim email lah, surat ke semua stakeholder ya kan. Istilahnya kondisi kita sekarang untuk yang Genesis ya kan sebenarnya itu bisa ini masih ada waktu yang mereka pakai dana dari Genesis 575 million itu kalau nggak salah itu nanti jatuh temponya di bulan Mei 2023 jadi masih ada waktu ini itu kita akan solve ya kan satu-satu ya positive vibe dia kasih ya kan. Selang dia kirim email nih, media naik. Begitu media naik, udah mulai hijau lagi. Hijau terus, ya kan. Itulah. Jadi, Anda dan saya, apa yang kita pikir? Ya inilah market udah mereka set, ya kan. Nah, disitulah enaknya mereka cari dana, ya kan. Orang yang udah kemakan dengan beritanya, udah fear-nya udah tinggi. Short semua, ya. Short, sekali di squeeze dia sorong ke atas, udah berapa yang ke liquid mereka makan, nah, udah ada dana juga ya kan. Anyway, jadi pas juga timingnya, jadi hari ini juga udah 2-3 orang yang lepas barang butuh duit juga hari ini mereka udah pegang duit ya kan. Kemarin jual WD dalam 1 kali 24 jam, hari ini udah terima duit, ada duit di akunnya, ya udah bisa belanja lah besok Thanksgiving. Hari ini terakhir mereka belanja kan gitu ya kan, harus ada duit hari ini. Maka kemarin itu yang terpressure sekali harga. Ya kan? Nah, sekarang udah disorong hijau lagi. Jadi itulah market. Kadang kalau kita mentalnya
goyang sedikit, ini udah ketakutan, udah ini ya begitu. Tapi kalau kita santai hadapi, lihat aja gitu. Kalaupun udah nggak, ya sabar gitu. Intinya kan gitu. Mas saya bilang gitu. Kemarin begitu si Barry Silber udah send ini surat ke stakeholder, ya kan, berita dinaikkan ke media, langsung market wah langsung berubah positif gitu, ya kan. Nah hari ini saya rasa udah mulai normal dan udah mulai akan ikut market kayaknya, udah nggak seanomali karena ini FAD si SBF si kayaknya udah agak ini. Nanti kita lihat malam ini ada event yang penting, ya kan. Hari ini terakhir, besok mereka udah holiday di Amrik, besok udah holiday tanggal 24 25 itu udah long weekend mereka, ya. Di Jepang hari ini holiday, besok masih ada market. Hari ini karena hari ini tanggal merah di Jepang, hari ini Jepang nggak ada market gitu. Dia kayak Labor Day lah, Worker Day katanya, ya, hari tenaga kerja juga, hari buruh lah. Jadi merah hari ini di Jepang ada market. Kalau Amrik hari ini terakhir 23, ya kan. Dan hari ini juga ada beberapa event yang penting gitu, yang saya rasa akan pengaruhi market. Sekalian semalam juga ini ada satu sisi juga agak hijau karena Fed meeting minutes yang dapat bocoran kabarnya, banyak yang sudah pertemuan para Fed itu lebih mencondong, banyak pengennya itu nanti di bulan 12 suku bunga dinaikkan 0,50 gitu, ya. Masih ada beberapa yang hawkish, tapi suara lebih banyak katanya yang saya dengar kabar, saya dapat kabar itu juga lebih banyak pengennya dinaikkan 0,50 gitu, ya. Makanya itu juga market saham juga ditanggapi positif, maka rada hijau juga saham semalam, ya. Jadi kayaknya udah mulai kembali normal, ikut-ikut lagi market, nggak seanomali dalam 10 hari ini, ya. Anomali banget, fear-nya juga kebangetan dengan ditebar terus bad news, scary news gitu, ya, orang ketakutan gitu. Jadi udah mulai ini juga beberapa aja yang hawkish, tapi suara sepertinya lebih berat yang pro 0,50 basis point gitu. Market agak hijau semalam. Yang agak masih hawkish si Bullard, ya. Terus yang satu tuh yang dia India American, kalau nggak salah, dia presiden Fed Minneapolis itu si Kaswari atau apa, itu juga pengennya masih tetap dinaikkan 0,75 gitu sama si Bullard gitu, ya. Beberapa lah, ada 3-4 yang masih hawkish banget gitu, pengennya 0,75 gitu, tapi mencondong banyak 0,50. Mereka dapat bocoran itu, makanya market rada hijau gitu semalam, ya. Banyak tunjangan udah inilah. Kalau market udah mau dibuat hijau, ada aja, ya kan. Jadi anyway, secara ini juga kita lihat hari ini tutupnya bagus. Setelah dia disorong ke hijau 16.100-an something, ya kan, hampir 16.200. Oke lah, dia tutup hari ini agak ini candlenya bullish engulfing, maka kita harap, tapi ini seharusnya besok lah, besok pagi pengennya itu harus nutup di 16.500. Kalau bisa besok pagi dia nutup di 16.500, 16.600 yang paling bagus, itu akan lebih bagus trennya, akan lebih positif uptrend. Andai kata besok dia bisa nutup di 16.500 saja, kita harap dia bisa nutup besok, ya. Itu udah bagus sekali gitu, ya. Kita lihat lah market ini sementara kayaknya udah mulai semalam fear gua rasa udah mulai reda lah, ya. Jadi hati-hati yang terus nunggu di bawah nge-short, hati-hati, bisa aja market ini mulai positif gitu.
Itu yang bisa saya ingatkan, dan masih saya ingatkan hati-hati kondisi market begitu, yang main leverage hati-hati ya. Itu yang saya ingatkan selalu. Oke. Satu hal lagi, karena ada waktu sedikit lagi, ini saya ingatkan. Saya semalam sempat iseng, saya baca-baca, rupanya artikel lama, rupanya Indonesia ini ya, nomor KTP itu akan jadi nomor NPWP juga dianggap. Wah, itu agak bahaya kalian ke depannya ditarik pajak terus itu. Ya sebenarnya bagus pajak kalau benar dikelola dengan benar kan. Cuma I'm sorry to say SDM pejabat-pejabat masih ini sekali. Ini kalau saya kasih masukan dikit pasti kalau pemerintah nggak seneng gitu. Jadi untuk lihat future ya, kalau saya lihat gini, saya kasih pandangan satu, karena saya juga pengalaman, kalau kami di Jepang sini ya, memang pajak semua kiri kanan. Tapi saya bayar pajak dengan rela, cenglih, karena apa yang saya dapat sesuai gitu. Ya, dari Medicaid-nya, sistemnya, ya kan, proteksi kita, ya kan, segalanya itu. Jadi, apa yang kita bayar, itu apa yang kita dapat sesuai gitu ya. Nah kalau di Indo kan masih nggak balance sekali gitu ya kan. Ya kadang Anda dapat pemimpin bagus lah, let's say Jokowi, bukan kesalahan ini juga sebenarnya, yang namanya mereka pejabat ya kan, kayak Sri Mulyani pasti yang dia pikirkan benefit untuk negara, betul. Tapi kalau pengelolaannya nanti ke depan, setelah mereka nggak jadi, nanti ke depan juga kalau masih SDM-nya rendah, masih korupsi tinggi ya kan, pajak entah dipakai buat beli gorden mahal di office mereka atau apa yang nggak jelas lah ya, itu kan yang berpajak sakit hati gitu. Jadi anyway, saya nggak panjang ke sana gini. Jadi setelah saya baca ya, kalau boleh saya masukkan buat kalian yang di Indo, ke depan kita pikir future ya, ke depannya gitu. Andai kata bener ini udah jalan, itu seperti kami di sini, kami ada namanya My Number. Kalau di Amrik dulu saya juga ada Social Security, atau waktu saya kerja di Inggris, London juga kita ada NXS ya, NHS itu namanya ya. Itu kita nomor untuk bayar pajak ya, untuk Medicaid kita, itu istilah nomor track record kita gitu ya. Jadi di Indo kan mulai diterapkan gitu sekarang. Ya itu, makanya semalam saya baca artikel, oh saya udah tahu tuh kemana arahnya. Memang mereka mau adopsi kayak luar begitu, ya kan. Ya bagus sih kalau memang dana pajak diambil dikelola bagus, istilah dari rakyat kembali ke rakyat nanti, ya bagus. Tapi kalau nanti dipakai yang event-event ngaco lah, yang hambur-hamburkan duit itu pajak negara, kan sakit hati yang bayar ya kan. Jadi gini, kalau saran saya terutama buat kalian anak-anak muda ya kan, terus juga tadi pas ada si Radit komen, dia bilang orang tuanya kalau dulu ngerti investasi, ya belum telat lah. Bukan semua orang paham, apalagi di Indo tuh nggak ada, jangankan di Indo, di negara besar aja tidak, di sekolah itu diajarkan knowledge ya, pendidikan untuk berinvestasi. Jadi nggak bisa salahkan orang tua, itu kita cari. Dan juga kebetulan sekarang zaman, justru karena zaman dengan teknologi internet, maka news, berita, education itu cepet. Kalau kita ambil yang positif, yang negatif juga cepet. Tapi kita ambil yang positifnya, itu semua itu yang mau kita pelajari kan cepet gitu dapatnya, ya kan. Jadi makanya untuk kalian generasi sekarang, ini saran saya buat kalian anak-anak muda, investasi itu kalau sudah lihat kondisi begitu, kalian satu di Indo itu ya, karena kita lihat ke depannya, entah itu 10 tahun, 15 tahun kemudian, ya kan, itu kalau sistemnya jalan, dengan kalau CBDC jalan, ya, itu semua udah terkontrol, ya. Anda udah pasti nggak bisa lari pajak gitu, ya. Anda transaksi ada untung berapa. Nah, di sisi itu, kalau Anda ikuti alur pemerintah semuanya serba digital, sekarang kan dibangun tuh digital semua, wallet-wallet, e-wallet ya kan. Kalau saran saya, andai kata kalian smart, kalian ya, usahakan pertahankan cash juga di bisnis. Ini masukan dari saya, kalau kalian mau
supaya bisa sedikit nggak kebaca pajak kalian ya kan. Ini masukan saya ya. Jadi jangan terlalu karena pikir yang gampang, nggak mau berat e-wallet ini itu kedepannya kalau kalian ikuti arus itu ya kalian semua terdeteksi nggak bisa ini lagi, jadi nggak bisa lari dari pajak. Itu satu masukan. Masukan kedua dari saya, mulai sekarang kalian itu sisihkan duit kalian itu invest di emas, di logam mulia, entah itu emas, perak, ya kan, logam-logam mulia, platinum, palladium gitu, ya kan. Ya beli aja, ada duit dikit beli aja fisik ya, jangan berupa tabungan atau digital emas, jangan, itu akan tertrack. Tapi kalau kalian beli fisik, anggaplah Anda beli perhiasan buat anak, wah, tapi bukan untuk jual ya, kalian mikir untuk ke depan suatu saat 15-20 tahun kemudian nanti Anda bertambah usia semakin tua, misalnya Anda sekarang 25 tahun. Let's say Anda pengennya 50 tahun udah mantap, semua udah ada dana untuk finansial anak Anda ke depan, semua ini itu dan cukup untuk di hari tua ya gitu. Itu yang Anda harus ini mulai sekarang sisihkan. Anda target umur 50, 55 gitu, misalnya Anda udah mau pensiun, free finansial, udah independen, ya itu emas mulai kalian cicil. Jangan takut, oh perhiasan ini itu, beli cukim gitu mah, yang nanti gampang Anda jual di toko-toko emas gitu. Nah, dengan begitu, itu kalau Anda hold fisik emas, itu Anda bisa selamat dari pajak gitu, ya kan? Nanti pasti ke depannya ada limitnya juga. Kalau Anda main beli gede-gede, itu pasti nanti kena pajak kalau gede. Ada transaksi, dia pasti ada limit. Misalnya kayak kami di sini saja, andai kata saya jual emas, keuntungan limit dari misal buat keuntungan di bawah 500.000 yen itu belum kena pajak gitu. Itu setahun ya, andai kata profit kurang setahun. Nah, jadi itu karena juga kita lakukan transaksi antar bank itu terdeteksi, terbaca kan. Tapi kalau misalnya saya jual kecil-kecil di toko emas itu kan cash gitu, nggak kebaca. Nah, jadi itu masukan saya buat kalian. Kripto boleh ya, bagi-bagilah portofolio Anda gitu ya. Di saham juga Anda lihat saham yang menjanjikan future. Misalnya saham-saham energi karena itu yang ditarget ya kan ke depannya gitu. Kalau perbankan masih hati-hati karena arahnya kemana kita belum tahu karena akan terus proses digital bank gitu kan. Jadi kalau bank-bank model lama agak hati-hati gitu perbankan ya. Jadi kalau kalian mulai mau invest sekarang untuk yang saham ya carilah perusahaan-perusahaan energi gitu yang kalian udah lihat apa yang green gitu ya, atau yang biotech boleh ya. Jadi yang begitu-gitulah. Nah, kalau emas juga kalian sisihkan, tak emas atau perak itu sisihkan, andai kata suatu saat Anda mau jual, itu kan masih nggak kebaca, nggak kena pajak gitu ya. Jadi itu masukan saya buat kalian, tabung. Tapi dengan gitu supaya nggak kebaca juga. Emas, logam mulia fisik, jangan berupa tabungan atau digital ya, itu pasti kebaca. Tapi kalau fisik memang ribet, tapi kalau Anda simpen gitu, itu kalau Anda jual nggak kebaca. Jadi apalagi Anda beli 50 gram ya kan, 100 gram gitu, itu juga nanti kalau misalnya pas Anda mau jual juga nggak perlu ribet gitu, bawa ke toko emas juga cepet transaksinya gitu ya kan. Jadi gitu-gitu ya. Itu yang saya beri masukan untuk hari ini, karena semalam saya baca, saya lihat, nomor KTP Indo udah jadi NPWP. Wah, ini ke depannya Anda nggak bisa lari pajak ini. Jadi satu masukan lah saya buat kalian, buat anak-anak muda, biar ke depannya juga nggak terlalu kecekek pajak ya kan. Jadi harus ada alihkan di mana yang nanti nggak kebaca. Kalau Anda hold fisik LM itu masih
nggak terdata. Kalau sekarang mulai Anda ini ya, Anda tabung-tabung simpen gitu. Oke, jadi begitu aja video hari ini yang bisa saya sharing, saya bagi. Kita harap besok pagi semoga bisa nutup paling enggak 16.500. Andai kata besok bisa nutup 16.500, itu market akan lebih positif ke uptrend. Oke? Salam Syario dari Tokyo. God bless you all. Be blessed, be blessed, be blessed. Immanuel, haleluya.